Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan rekan-rekan yang saya sayangi dan Bapak dosen yang saya hormati. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan materi fikih toharoh tentang macam-macam najis dari kelompok 3 yang terdiri dari Silmi Kafah dengan NIM 12020600093, Safira dengan NIM 12020600104, Ulfa Zahrani dengan NIM 12020600106. Baik teman-teman semua, di sini kita akan membahas dari materi macam-macam najis terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian najis. Kedua, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ketiga, ketetapan hukum syariah yang perlu diperhatikan terkait dengan benda-benda najis atau terkena najis. Yang keempat, haram digunakan beristijmar. Dan poin yang terakhir, yang kelima, yaitu haram diperjualbelikan. Baik teman-teman, kalau begitu kita langsung saja next ke pembahasannya. Ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai macam-macam najis, mari kita pelajari dulu mengenai pengertian najis. Secara bahasa, najis bermakna al-qadharoh, artinya adalah kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, misalnya darah, muntah-muntahan, dan nanah. Dan juga setiap perkara yang keluar dari kubul ataupun dubur. Nah, sedangkan menurut definisi Asy-Syafi'iyah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, najis dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah najis mukhaffafah atau disebut juga najis ringan. Mengapa najis ini disebut sebagai najis ringan? Karena cara mensucikannya sangat ringan dan tidak perlu najis itu sampai hilang. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air kepada tempat yang terkena najis. Contoh kasus dari najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Nah, jika bayi itu adalah perempuan, maka air kencingnya tidak termasuk ke dalam najis ringan, tetapi dianggap sebagai najis seperti umumnya. Demikian juga jika bayi itu laki-laki, tetapi sudah pernah mengonsumsi makanan selain air susu ibunya, seperti susu kaleng buatan, maka air kencingnya sudah lagi tidak bisa dikatakan sebagai najis ringan. Seperti yang telah tertulis dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Al-Hakim, bahwasanya dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan saja. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis pertengahan. Disebut sebagai najis pertengahan lantaran posisinya yang di tengah-tengah antara najis ringan dan najis berat. Untuk mensucikan najis ini cukup dihilangkan secara fisik ain najisnya hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Nah, ketiga indikator itu adalah warna, rasa, dan aroma. Semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau ringan berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis pertengahan ini. Nah, najis mutawassithah ini sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada najis ainiyah atau najis
terasa dan tercium baunya. Nah, yang kedua ada najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Nah, yang terakhir ada najis mughalladhah atau najis berat. Disebut sebagai najis berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik, tetapi harus dilakukan dengan cara tertentu. Nah, cara mensucikan najis mughalladhah ini adalah dengan mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tahuru ina'i ahadikum idh walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marwatin aw lahunna bit-turab." Akhrajahu Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah." Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Melanjutkan pembahasan pada poin ketiga, yaitu ketetapan hukum syariah yang perlu diperhatikan terkait dengan benda-benda najis atau yang terkena najis. Nah, yang pertama ini, tidak berdosa menyentuh najis. Seorang muslim tidak diharamkan untuk bersentuhan dengan benda-benda najis, asalkan bukan sedang menjalankan ibadah yang mengharuskan kesucian dari benda najis. Nah, sebagai contoh, profesi sebagai petugas kebersihan menjadi halal dalam agama Islam, meski setiap hari bergelinang dengan najis dari sampah-sampah yang dibersihkan. Lalu demikian juga dengan seorang muslim boleh bekerja sebagai penyembelih hewan atau apapun itu yang berkaitan dengan najis, asalkan pekerjaannya itu halal. Lalu poin kedua yaitu syarat ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah, syaratnya adalah harus suci dari najis. Nah, itu merupakan salah satu syarat sah dalam beribadah, di mana seorang tidak sah menjalankan sholat bila badan, pakaian maupun tempat sholatnya tidak suci dari najis. Yang poin ketiga adalah haram dimakan. Meskipun ketentuan atau ketetapan sebelumnya yaitu tidak berdosa ketika menyentuh najis, maka pada poin ketiga ini seorang muslim diharamkan hukumnya untuk memakan, meminum atau mengkonsumsi benda-benda najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu haram digunakan beristijmar. Beristinja adalah mensucikan dan membersihkan sisa bekas buang air kecil atau buang air besar. Bila menggunakan benda selain air disebut dengan istilah istijmar. Rasulullah SAW melarang kita beristijmar dengan menggunakan benda-benda najis seperti kotoran hewan atau tulang bangkai, sebagaimana yang telah disabdakan oleh dalam hadis ini, nahana an yastanjiya biroji'in au bi'azamin, yang artinya beliau SAW melarang kita beristinja dengan tahi atau tulang. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, haram diperjualbelikan. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak, dan kalangan yang mengharamkan jual beli sebagian dari benda najis dan menghalalkan sebagian lainnya. Terdapat
dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini ada pula hadis yang dapat diperjualbelikan karena memang adanya manfaat dan kebutuhan, seperti kotoran hewan, kulit bangkai, dan hewan najis atau buas. Kotoran hewan dapat digunakan sebagai pupuk, kulit bangkai melalui proses penyamakan. Atau dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, hewan najis dan buas. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 4, yang artinya dihalalkan bagimu buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebuah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Baik teman-teman semua dan Bapak dosen, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Saya Safira selaku moderator mewakili kelompok 3, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.